Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 76. Ngidam yang aneh. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, istriku. Jadilah pendengar yang baik untuk wanita yang kita cintai, walaupun cerita itu tidak penting dan arahnya tidak jelas. Karena wanita itu ingin selalu didengarkan saat dia sedang bercerita atau berkeluh kesah. Skylar Kalistin. 2 bulan kemudian. Usia kandungan Silva sudah 3 bulan. Hari ini tepatnya hari Sabtu. Sehabis sholat duha, Silva terlihat gelisah. Bahkan Silva sendiri bingung dengan dirinya sendiri. Perasaan apa ini? Batin Silva. Lalu Silva mencoba menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas apapun, yang terpenting dia tidak merasa bosan. Silva mengawali aktivitasnya dengan membereskan buku-buku di kamarnya sembari bersolawat. Namun ada yang menyita perhatiannya, yaitu 2 album foto. Silva pun duduk di pinggir ranjang dan melihat album fotonya. Album itu terdapat nama The Kalistin Family. Sementara album yang satunya terdapat nama Families Maya Kirani. Silva pun membuka albumnya. Pertama ia membuka album milik bundanya yang ia ambil saat bersih-bersih di rumah Ilham. Silva mulai melihat satu persatu foto itu. Seketika dia tertawa ketika melihat foto masa kecil Bunda Maya. Di foto itu Bunda Maya ngambek karena dia dikacangin 2 kakaknya. Lalu ia membuka lagi foto berikutnya, memperlihatkan 2 kapel kakak adik kembar wanita dan laki-laki, namun bukan Bunda Maya. Ini siapa ya? Tanya Silva bingung. Pasti ini kakaknya Bunda Maya. Tapi di mana mereka? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Silva merasa bingung karena dia merasa belum pernah melihatnya. Silva masih kecil saat itu, jadi saat dewasa dia tidak ingat. Jeffrey dan Jennifer. Silva membaca nama di bawah foto 2 orang kembar itu. Lalu dia membuka lagi foto berikutnya yang memperlihatkan foto tentang pernikahan Maya dan Ilham. Di sana juga ada foto saat Maya melahirkan Silvana, foto-foto bayi Silva, dan saat Silvana sudah balita, foto Silva saat menjadi anak-anak. Lalu saat membuka foto berikutnya, Silva melihat dirinya sedang digendong bersama seorang lelaki. Dia siapa? Aku tidak pernah melihatnya. Memorinya saat masih kecil sudah valid, sehingga dia tidak mengingat semasa kecilnya. Bahkan dia berpikir bahwa Bunda Maya tidak mempunyai saudara. Sekarang dia di mana? Apa masih hidup? Lalu Silva melihat album milik keluarga Kalistin. Silva tersenyum karena foto pertama yang ia buka memperlihatkan foto Papa Carl dan Mama Sheila semasa remaja. Silva juga melihat foto Skylar semasa kecil. Ia tersenyum karena fotonya sangat lucu. Lalu saat di halaman terakhir Silva melihat foto bayi perempuan. Ya, itu perempuan karena pakaiannya yang lucu dan terdapat bandana pita yang sangat lucu melingkar di kepala botaknya. Dia siapa? Silva bingung. Bukannya Skylar anak tunggal ya? Sayang, panggil Sky saat masuk ke dalam kamarnya. Iya kak. Lagi-lagi Sky tersenyum saat dipanggil kakak. Silva lagi apa? Makan yuk. Ajak Sky. Ini lagi lihat album foto. Sky pun melihat foto itu. Oh, kok ada album ini? Skylar bingung padahal dia tidak pernah menyimpan album foto keluarga. Sky lupa ya? Album ini kan Sky ambil dari gudang. Saat papa kau minta bantuan buat pindahin barang yang gak kepake. Sky nampak mengingat lalu. Back bab 30 kangen-kangenan. Saat Sky menaruh barang di meja belajarnya ia ambil dari gudang saat membantu Papa Cole pindahin barang yang tidak terpakai. Ucap Sky membuat Silva tersentak. Kenapa? Tanya Silva terkejut. Kok manggilnya berubah sih sayang? Skylar menatap Silva sambil tersenyum. Emang tadi Silva manggil Sky? Tanya Silva. Iya. Astagfirullah. Silva langsung menutup mulutnya. Sky tertawa. Hihi. Silva terkekeh karena lupa menyebut kakak. Maaf. Ucap Silva langsung memegang kedua telinganya sendiri. Dimaafin. Makasih. Ucap Silva. Sama-sama Silva. Sky tersenyum cool hingga keduanya tersenyum dalam tatapan mereka sendiri. Kak, lihat deh. Foto kakak pas masih kecil lucu banget kan? Aku memang lucu dan imut Silva. Sampai sekarang masih imut kan? Pede Sky sambil menaikkan kedua alisnya. Iya. Silva geli sendiri tapi memang Skylar sangat tampan dan imut dengan bibirnya yang tipis. Kak, ini siapa? Silva menunjuk foto bayi perempuan. Siapa ya? Apa adiknya kakak? Adik aku udah meninggal sejak lahir. Jawab Sky.
Tapi ini 2 balita, Kak. Nggak tahu itu mas siapa. Jadi kakak bukan anak tunggal. Mama pernah hamil saat aku berumur 4 tahun, tapi bayinya meninggal saat dilahirkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang banget. Iya, ya udah yuk makan, ajak Sky. Di meja makan Silva mengambil nasi untuk Skylar. Mau makan sama apa? Tanya Silva. Sama kamu. Jawabnya membuat Silva menoleh ke arah Sky hingga tatapan mereka beradu. Ayam goreng? Iya. Saat Silva mau mengambil nasi untuknya, Sky langsung menahan tangan Silva. Kenapa, Kak? Ini aja sepiring berdua. Pinta Sky dan Silva mengangguk. Kita ke kamar aja yuk. Ajak Sky langsung menarik tangan Silva dan Silva menurut saja. Mereka berdua duduk di sofa yang terdapat di kamar Sky. Lalu Sky melepaskan cadar Silva. Pinta Sky agar Silva membuka mulutnya dan Silva menurutinya. Ibu hamil makan yang banyak karena ada dedek bayi di perutnya. Sky menyentuh perut Silva dan Silva tersenyum. Kak, sini gantian. Kakak juga harus makan yang banyak. Silva merebut sendok dari tangan Skylar dan mulai menyuapi suaminya. Setelah makan, Silva menonton TV, tapi entah kenapa dia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ia inginkan, tapi tidak tahu. Hingga ia terlihat gelisah. Lalu ia mengambil kemoceng, ia bersihin semua barang-barang dari debu. Silva ngapain? Tanya Sky. Lagi bersihin ini, Kak. Udah nggak usah. Biar Bi Murni aja yang bersihin. Cegah Sky. Tapi Silva bosan. Lakukan yang lain. Lagian Bi Murni dibayar buat apa? Iya, Kak. Skylar menaruh kemoceng itu ke belakang rumah. Sementara Silva keluar rumah dan duduk di teras sambil menatap mobilnya yang terparkir. Silva jadi ingat kejadian malam itu di mana dia balapan sama Olive. Seru ya? Gumamnya sambil tersenyum melihat mobil sport miliknya. Di sana juga ada mobil sport berwarna hitam milik Skylar. Entah kenapa Silva jadi ingin balapan bersama Skylar karena melihat mobilnya berjejer bersama mobil sport milik suaminya. Sepertinya menyenangkan. Silva bangkit dan menghampiri suaminya yang sedang memainkan game motor GP di handphonenya. Kak, iya sayang. Silva boleh minta sesuatu? Ucapan Silva membuat Sky menghentikan gamenya. Lelaki itu duduk menghadap istrinya. Minta apa? Ngomong. Pengen apa? Silva tersenyum karena Skylar selalu sigap soal keinginan Silva. Silva pengen ngajakin kakak balapan. Mata Skylar membola sempurna. Hah? Balapan? Skylar terkejut. Iya, boleh. Nggak boleh. Tolak Sky. Tapi kak, Silva pengen banget. Bahaya Silva, kamu nggak tahu gimana caranya balapan. Silva bisa kok. Nggak boleh. Tolak Sky lagi membuat Silva cemberut dan pergi dalam keadaan ngambek. Sky menatap punggung istrinya yang menaiki tangga. Skylar pun menyusul istrinya ke dalam kamar. Dan dia melihat Silva sedang tidur miring sambil memainkan HP-nya. Silva, panggilnya namun tak ada respon. Minta yang lain aja ya. Kakak akan kabulkan apapun tapi jangan balapan. Bahaya Silva, karena kakak tahu kakak sering balapan. Ujar Sky. Gak mau apa-apa. Jangan ngambek gitu dong. Tetap tak ada respon. Sky pun keluar dari kamar. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Silva tidak keluar juga dari kamarnya. Membuat Sky cemas. Akhirnya Skylar masuk lagi ke dalam kamar. Ia melihat Silva sedang sholat zuhur. Sky duduk di pinggir ranjang menunggu Silva selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silva, panggil Sky langsung duduk di depan Silva. Jangan ngambek gitu dong, aku gak kuat kalau dicuekin. Ujarnya. Enggak, respon Silva. Ya udah, sekarang kamu minta apa? Cepat minta sesuatu. Pinta Sky. Enggak. Tolak Silva dan melepaskan mukenanya. Sini. Sky merebut sajadah di tangan Silva dan melipatnya. Silva duduk di tepi ranjang. Silva minta apa? Ayo ngomong, minta yang lain ya. Enggak kak. Responnya biasa dan Sky menghela nafasnya. Silva mau banget balapan sama kakak. Pertanyaan Sky membuat Silva berbenar. Iya kak, Silva mau banget. Boleh ya? Silva bakalan terus kepikiran kalau belum kesampaian. Silva memohon sambil memeluk Sky dari samping dengan memasang wajah imutnya yang menggemaskan. Tentu saja Sky luluh. Ya udah boleh. Makasih ya kak. Kakak memang suami yang baik. Silva sayang sama kakak. Sky tersenyum mendengarnya dan mengelus budak istrinya dengan lembut. Silva pengennya kapan?
Kalau bisa sih sekarang. Silva terkekeh. Kalau sekarang rame, ya udah nanti malam aja. Skylar dibuat ketar-ketir dan menyesali ucapannya. Kenapa juga dia harus setuju istrinya balapan? Dia terus mondar-mandir di balkon kamar, otaknya terus berpikir. Hingga akhirnya dia menghubungi Bara dan Brian. Halo bang, ada di rumah? Ada, jawab Bara dari ujung telepon. Sky mau ke situ bang? Oke. Skylar pun menutup teleponnya dan meraih jaketnya. Ia akan menemui Bara saat ini. Rumah Bara. Motor sport berwarna hitam memasuki halaman rumah Bara. Di sana banyak sekali motor yang terparkir karena di sana pusatnya tempat balapan. Bukan hanya dari geng Brian, tapi juga para anak muda ada di sana. Skylar melepaskan helm full face-nya dan turun dari motor menghampiri Bara yang sedang mengobrol dengan para anak muda yang mau ikut balapan. Bang, panggil Sky. Sky, tunggu di dalam aja, ada Teh Desi atau enggak sama Brian dulu. Teh Desi adalah istrinya Bara, mamanya Brian. Bray, panggil Sky. Sky? Keduanya pun melakukan high five, begitu juga kepada semua geng Brian. Tumben lo kesini siang doang, biasanya malam. Brian sedikit heran karena Sky tidak pernah datang ke rumahnya kalau siang hari. Pengen main aja. Tidak lama kemudian Bara menghampiri Skylar yang sedang duduk bersama geng Brian. Ada apa Sky? Tanya Bara. Kosongin sirkuit untuk malam ini bang. Loh kenapa? Ini perintah papa. Alasan Sky. Carl? Kenapa dia? Bukannya dia di Jerman? Iya, tadi papa telepon suruh kosongin sirkuit untuk malam ini. Buat apa? Menantunya lagi ngidam bang. Istri lo? Tanya Bara. Iya bang. Ngidam apa? Tanya Bara. Balapan. Ya udah ikut aja ntar malam, banyak kok anak cewek yang ikut balapan. Jangan bang, bahaya. Lah gimana? Balapan sama siapa? Sama gue bang. Oh, dia ngidam nantangin lo balapan gitu. Iya bang. Yakin ini perintah kau? Iya bang. Kenapa kau nggak ngomong langsung ke gue? Papa sibuk bang, ini juga karena istri gue nelpon aja bang. Oh, duh gimana ya? Masalahnya ini malam minggu Sky. Banyak yang mau ikut balapan, lumayan juga buat abang. Gue bakal bayar berapapun bang. Udahlah nggak usah, kalau lo mau pakai aja. Jam berapa dipakainya? Habis isa bang. Sebentar doang kan? Iya bang, nggak sampai malam. Ya udah, tapi kau tahu nggak? Yakin. Kalau emang di Jerman, tapi mata keduanya di sini. Benny masih hidup dan berkeliaran di sini. Kalau kamu bohong juga tahu, ujar Bara. Bang, tolong jangan kasih tahu papa ya. Gue cuma mau ngabulin permintaan istri gue aja bang. Seketika Bara tersenyum. Oke boy, kalau kamu jujur gini kan abang enak. Abang akan tutup jalan masuk ke sirkuit, siapa tahu ada Benny. Tawanya. Ya setidaknya jaga-jaga aja lah pas jalan masuk ke sirkuit. Biasanya kan ada aja yang datang buat nonton. Lanjutnya. Makasih ya bang, abang udah mau bantuin Sky. It's okay lah. Tapi bang, Sky boleh minta tolong. Apa? Tolong gerakin anak buah abang buat jaga di sepanjang jalan. Pinta Sky. Respon Bara malah tertawa. Kok ketawa bang? Dijagain juga istri lu ada di dalam mobil Sky. Ya kalau setiap jalan ada orang kan enak bang. Jaga-jaga aja, Sky gak mau istri Sky kenapa-napa bang. Ya udah oke. Serius bang. Respon Bara yang mengangguk sambil senyum. Makasih ya bang. Sky memeluk Bara, hati Bara tersentuh pasalnya Brian sebagai anaknya saja tidak pernah memeluk Bara. Pernah tapi pas masih kecil. Iya. Bara menepuk pundak Sky. Ya udah bang, kalau gitu Sky pulang ya. Nanti malam bang. Iya. Loh, Sky mau kemana? Desi muncul menghampiri Sky dan Bara. Pulang teh. Gak makan dulu. Teteh habis masak loh. Lain kali aja teh, soalnya Sky mau pulang. Istri Sky sendirian di rumah. Ya udah, tapi lain kali main ke sini bawa istrinya. Pinta Desi. Siap teh. Sky pun menaiki motornya. Ayo teh, bang. Pamitnya mengangguk dan dibalas anggukan oleh Desi dan Bara. Sky melajukan motornya meninggalkan keluar rumah Bara. Salut gue sama Sky. Walaupun kelihatannya nakal, tapi dia sangat menyayang istrinya dan menjaga istrinya dengan baik pula. Puji Desi. Kayak gue kan? Pede Bang Bara menyuka rambutnya. Idih, loma apa? Panggil apa? Iya, Say. Canda Teh Desi cengah. Loh, kok nggak lengkap? Kasih merahan dulu, baru sayanya lengkap jadi sayang.
Bisik Desi tepat di telinga Bara dan berlalu. Desi, Desi. Panggilnya menggoda lalu tertawa dengan tingkah istrinya. Walaupun sudah mempunyai anak Brian, Desi dan Bara tetap seperti anak muda. Apalagi mereka mantan bad boy dan bad girl di masanya. Rumah Skylar Kalisten. Sky duduk di ruang TV dan ia membuat grup di WhatsApp-nya. Ia masukkan semua para eksekutornya, Black Tiger, Castle, anak pungkalan. Juga ia masukkan ke grup, begitu juga geng Brian. Sontak saja grup itu menjadi ramai. Sky tersenyum melihatnya karena mereka membuat candaan satu sama lain. Sontak Sky tertawa karena mereka semua bersifat random. Ada aja pembahasan yang nyeleneh. Bahkan ada yang membahas adegan 21+. Kak, panggil Silva dari belakang. Iya sayang. Sky langsung mematikan handphonenya dan Silva langsung duduk di samping Sky sambil memeluk dari samping. Pengen makan rujak mangga muda. Di kulkas ada nggak? Ada. Ya udah bikin. Tapi Silva pengennya kakak yang bikin. Oh, ya udah kamu tunggu di sini ya. Ikut. Rengek Silva. Tunggu aja di sini. Enggak, maunya ikut. Rengek Silva. Selama hamil, Silva memang sangat manja terhadap suaminya. Padahal maksud Sky menyuruh Silva menunggu karena dia tidak tahu bagaimana caranya membuat rujak mangga. Ya udah. Mereka berdua menuju ke dapur dan Sky mengambil buah mangga di kulkasnya. Skylar sengaja nyetok banyak buah mangga muda di kulkasnya untuk Silva. Sky terdiam cukup lama karena dia tidak tahu cara membuatnya. Akhirnya dia searching di Google cara membuat bumbu rujak. Oh, kakak kenapa? Nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa dong. Padahal resepnya lihat di Google. Silva terus memperhatikan Skylar. Silva mencoba membantu tapi dilarang oleh Skylar dengan alasan tidak ingin Silva kecapean dan ingin full buatannya sendiri tanpa dibantu. Ah, lebay sekali. Prak, prak. Mata Silva melotot melihat cara Sky mengulek bumbunya seperti sedang menghajar orang. Oh, ngeri. Itu ulekannya nggak babak belur. Gumam Silva mengeringis. Hah? Apa sayang? Sky mendengar tapi tidak jelas. Sini Silva aja yang ngulek. Shh, diam. Cegah Skylar. Tuan Putri cukup duduk manis saja liatin chef Skylar bikin rujak. Sky menaikkan kedua alisnya. Nggak cocok. Celetuk Silva sementara Sky mewek. Iya percaya, cuma chef Silvana yang cocok. Setelah beberapa menit rujaknya sudah jadi. Ini sayang, rujaknya udah jadi. Sky menunjukkan rupa rujaknya yang terlihat berantakan. Silva berbinar melihatnya dan menelan ludahnya sendiri karena sudah tidak sabar ingin memakan rujaknya. Sini Silva cobain. Silva memakan rujaknya dan mulai mengunyahnya. Wajah Silva sedikit mengkerut. Kenapa? Gak enak? Masya Allah, kakak hebat banget buatnya. Ini rujak terenak yang Silva makan. Wajah Silva membuat Sky tersenyum lebar. Sini kakak cobain. Jangan, ini buat Silva. Silva langsung menyembunyikan rujaknya. Ya udah buat Silva semuanya. Silva membawa rujaknya ke ruang TV. Ia memakan rujaknya sambil menonton TV. Sky terlihat bahagia melihat istrinya tengah asik memakan rujak. Kak, kakak tahu nggak? Enggak. Pengen tahu nggak? Silva tadi malam nonton drakor. Seru banget tentang perjodohan. Iya, terus? Sky tersenyum sambil menatap wajah istrinya yang menggemaskan, sedang makan sambil sibuk bercerita. Jadi si ceweknya itu tengil gitu. Dijodohin sama cowok yang super dingin banget. Jadi pas udah nikah tuh lucu. Sikapnya bentrok. Pokoknya lucu banget deh. Kalau kakak nonton pasti ketawa terus. Bukan hanya ketawa, tapi juga salting. Silva asik bercerita tentang drakor sambil mengunyah rujaknya. Skylar berusaha menjadi pendengar yang baik untuk Silva. Walaupun dia tahu ceritanya tidak terlalu penting menurut Skylar, terlebih dia tidak suka dengan drakor. Skylar tertegun mendengarkan Silva bercerita, dia terus saja menatap istrinya. Sesekali Sky mencuri rujaknya namun Silvana terus mengalihkan piringnya sehingga Sky tidak bisa memakannya. Sky tersenyum melihat istrinya yang rakus akan rujak sampai dia mau mencicipi saja tidak boleh. Rujaknya enak ya? Enak banget kak. Makanya Silva mau habisin semua rujaknya. Kakak gak boleh minta. Dia menggemaskan sekali saat berbicara. Batin Skylar. Silvana terlihat seperti anak kecil yang pelit sekali memanyunkan bibirnya. Membuat Sky semakin gemas terhadap Silva. Kak, Silva ke toilet dulu ya. Mau diantar? Gak usah. Sky mengangguk. Sayang hati-hati, takut licin.
teriak Sky dan Silva sudah pergi ke arah dapur. Sky melihat piring rujak tadi. Yah, habis. Padahal Skylar mau mencicipi rujak hasil buatannya. Sepertinya sangat enak sampai-sampai Silva tidak mau berbagi rujaknya. Di toilet Silvana mencuci mulutnya dan menatap wajahnya di pantulan cermin. Ya ampun kak, ini rujaknya asin banget, terus asem banget. Kak Sky berapa sendok sih naruh garamnya bisa asin banget gini? Ya ternyata rujaknya asin. Silvana bukan rakus tapi berusaha menutupi kekurangan dari rujaknya. Karena ia senang melihat Sky yang terus tersenyum. Padahal cuma butuh garam dikit doang. Kak Sky, Kak Sky. Silva terkekeh sendiri. Ia pun kembali pada suaminya. Malam ini Silva sehabis sholat isya berjamaah bersama Skylar. Ia bersiap-siap seperti yang sudah direncanakan bahwa malam ini Silvana akan balapan bersama suaminya. Silva memakai hoodie kebesaran sampai lutut. Sementara Skylar memakai sweater oversize berwarna hitam yang koploknya kebesaran hingga menutupi wajahnya. Sayang, kamu sudah siap? Udah, ayo. Silva terlihat sangat bahagia, namun beda dengan Skylar dia amat sangat cemas. Silva, perginya sama kakak ya? Tapi kan Silva bawa mobil. Iya, nanti Alvin yang bawa mobil kakak. Sekarang perginya semobil sama kakak ya? Pinta Sky. Ya udah. Ting tong. Bel rumah berbunyi. Silvana dan Skylar pun membuka pintunya sekalian mereka berdua keluar untuk berangkat ke sirkuit. Saat dibuka terlihatlah Alvin berdiri. Hai. Alvin dengan mengandalkan ketampanannya bergaya cool dan menggoda. Rasanya gue pengen muntah. Celetuk Sky. Silahkan beb. Alvin menaikkan kedua alisnya. Gue bukan bayi. Protes Sky lalu melirik Silva malu sekali dia jika harus dipanggil bayi. Padahal istrinya memanggil dia kakak. Cih, bayi. Ejek Alvin ngeyel. Sementara Sky menatap tajam ke Alvin. Silva terkekeh. Udah sana bawa mobil gue. Usir Sky. Santai beb. Ya enggak Mon. Mon. Panggil Alvin namun tak ada respon membuat Alvin menoleh ke arah Raymond. Apa? Respon Raymond ternyata dia sedari tadi berdiri di belakang Alvin. Lo manusia apa makhluk halus sih Mon? Dari tadi diem aja bantuin gue nyerang Sky kek. Omel Alvin. Kita kan bukan lagi perang Al. Respon Raymond santai membuat Alvin mendengus kesal. Sementara Sky berlalu ke mobil Silva dan tidak mau lagi meladeni Alvin yang lagi error. Woi Sky, mana kuncinya? Teriak Alvin. Ada di mobil. Sky teriak lagi. Sebelum melajukan mobilnya, Sky mengirim chat di grup baru yang ia buat, yaitu grup kumpulan eksekutor. Semua standby. Huruf besar semua chat terkirim ke grup dan mereka semua membalas. Oke, secara serempak. Kak, peringat Silva agar Sky melajukan mobilnya. Iya, respon Sky lembut. Silva dan Skylar melajukan mobilnya menuju ke sirkuit. Silva tidak berhenti tersenyum. Dia sangat bahagia entahlah. Dia merasa akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Silva tidak pernah main keluar malam sebelumnya, jadi dia merasa malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Semua para eksekutornya sudah berkumpul di sirkuit motor dan mobil sudah berjejer dan berbaris terparkir dengan sangat rapi di sana. Bahkan banyak mobil sport juga di sirkuit sepertinya sehabis Silva dan Skylar. Balapan teman-teman Skylar yang penyuka mobil akan adu balap juga di sana. Mobil Skylar dan Silvana memasuki area sirkuit diikuti dengan mobil yang dibawa Alvin dan Raymond yang membawa motornya berada paling belakang. Seketika semua kumpulan gangster itu menyingkir ke pinggir jalan dan mobil Skylar membelah kerumunan para gangsternya. Skylar seperti anak presiden yang dihormati di kalangan anak muda itu karena perlakuan mereka yang sangat baik terhadap Skylar. Skylar keluar terlebih dulu dari mobil dan langsung membukakan pintu untuk Silvana. Semua para eksekutornya itu merasa tertegun dengan sikap manis Skylar terhadap istrinya. Semua orang menyapa Skylar dengan sapaan. Hai, halo, apa kabar? Itulah pertanyaan mereka. Ada yang melakukan high five dan first bump kepada Skylar. Alvin, Atala, Raymond, Dion, dan yang pasti selalu menggandeng Dina. Mereka semua sudah berkumpul di sana dan banyak juga yang membawa pasangan karena malam ini malam minggu. Silvana merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah mereka. Dia juga tidak menyangka jika akan ada orang sebanyak itu. Kak, panggil Silva menarik sweater Sky berkali-kali. Iya Silva, kenapa? Kenapa banyak banget orangnya? Silva takut. Silva cuma pengen berdua sama kakak aja atau anak Castle. Ucap Silva lembut. Mata Skylar memutar melihat kumpulan para gangsternya berjumlah memang banyak.
Silva, tapi mereka buat jagain kamu, mereka yang akan mantau kamu di jalan. Ini berlebihan kak, seperti mau nyerang aja. Benarkah? Iya, ya udah yuk. Silva nggak sabar pengen balapan sama kakak. Silva pengen ngalahin kakak. Ucapan Silva membuat Sky tertawa. Ngidam kamu aneh Sil, masa mau nantangin suaminya balapan? Oh, jangan-jangan? Ucap Sky menggantung dan panik. Kenapa kak? Silva mencekal lengan Sky dan meremasnya kuat karena Silva takut. Jangan-jangan anak kita mau jadi pembalap? Sky tersenyum dan Silva mencubit lengan Sky. Ih, kirain apa? Udah ayo kak. Silva berlalu mau memasuki mobil. Istri mau nantangin gue balapan. Dibawa ngebut aja takut. Sky geleng-geleng sambil tersenyum. Lalu dia mengkode kepada eksekutornya dengan anggukan yang seketika itu mereka langsung mengerti. Semuanya siap? Teriak salah satu dari mereka hingga menyita semua kalangan anak muda itu. Para eksekutornya itu bersiap mengambil posisi masing-masing di setiap jalan. Namun ada yang menyita perhatian Silvana dan Skyler yaitu teriakan Alvin. Alvin mengumpulkan beberapa orang yang dekat dengannya lalu mereka datang menghampiri Silva dan berdiri di hadapan Silva. Sementara Skyler berdiri dan bersandar di mobil miliknya sambil melipat tangannya di dada. Sky menatap fokus kepada Alvin dan yang lain. Mau apa mereka? Batin Skyler. Alvin mulai memberi aba-aba lalu semuanya menengadahkan tangan mereka seraya berdoa. Amin. Al, ngapain lo? Tanya Sky lantang. Kita lagi berdoa buat keselamatan Silva dan calon bayinya. Kita juga berdoa semoga bayi dalam kandungan Silva gak seperti lo. Ujar Alvin membuat Sky menatap tajam ke arahnya. Emang kenapa kalau mirip gue? Lo lihat aja sekarang, anak lo masih di dalam perut aja permintaannya aneh-aneh. Ekstrim kayak lo. Gue sih khawatir kalau anak lo mirip sama lo. Amit-amit. Alvin bergidik. Sialan lo. Alvin dan yang lain bubar dan Silva masuk mobil dan mulai bersiap-siap. Brak. Skyler masuk ke mobil Silva. Loh, kok kakak masuk? Aku akan jagain kamu, Sil. Enggak, kak. Kan Silva nantain kakak. Silva, jangan bahaya Silva, kakak takut. Entah kenapa Skyler merasa takut karena Silva sedang hamil. Enggak apa-apa, kak. Udah sana. Lagi-lagi Skyler kalah dengan istrinya. Ya udah, harus ada yang nemenin kamu. Biar Deina yang nemenin. Silva pun setuju, akhirnya Deina menemani Silva. Balapan pun dimulai. Silvana maupun Skyler melempar pandangan satu sama lain dari balik kaca mobil. Pemandu balapan mulai menghitung. 3, 2, 1. Vroom. Silva langsung ngebut membuat Sky menambah kecepatannya. Tin. Sky menyalip dan melajukan mobilnya melewati mobil Silva. Setelah Sky melaju, Silva memelankan mobilnya seperti keong. Kesayangan bunda, jangan ngebut-ngebut ya. Gak baik buat keselamatan kamu. Biar ayah aja yang ngebut. Silva terkekeh sambil mengelus perutnya dengan lembut. Dia terus mengajak bayinya berbicara. Silva, ini mah kapan nyampenya? Kamu pasti akan kalah dengan Skyler. Biarkan Deina, aku kan lagi hamil. Mana mungkin aku kebut-kebutan di jalan. Silva, bukannya kamu ngidam mau nantangin Sky balapan ya? Iya Deina, aku cuma ingin naik mobil aja kok bersama Skyler. Cuma pengennya beriringan gitu di arena balap. Ngidamnya aneh. Semenjak hamil, moodku kurang bagus. Suka ada aja yang aku mau. Ungkap Silva. Bahkan aku selalu ingin main. Karena suka cepat bosan di rumah. Padahal biasanya aku suka menyendiri. Dan tahan gak keluar rumah berhari-hari. Tapi ini, ungkapnya, pengen jalan-jalan terus. Setelah Deina tertawa. Dua perempuan itu malah asik ngobrol santai di dalam mobil. Silva membawa mobilnya sangat pelan seperti keong sambil menikmati suasana malam. Jadi seperti ini ya rasanya kalau berada di arena balap. Seru, batin Silva. Sementara Sky yang sedikit lagi menuju garis start nampak melihat ke kaca spion. Ia tidak menemukan istrinya. Skit. Sontak Sky mengerim secara mendadak. Silva kemana? Sky mengecek HP dan menghubungi semua orang. Ia juga berkali-kali menelpon Silva maupun Deina namun tak ada jawaban. Di saat Sky sedang sibuk menghubungi teman-temannya, tanpa sadar Silva melintas melewati Skyler. Sorak-sorak dan teriakan mereka memenuhi area balap saat mobil Silva menuju garis start. Anak Castle menghampiri Silva dengan sangat bahagia dan juga khawatir. Silva turun dari mobilnya dan langsung banjir pertanyaan. Waduh, hebat banget kamu. Silva udah nyampe duluan. Puji Alvin sementara Deina terus tertawa karena yang sebenarnya Silva melajukan mobilnya seperti keong. Si Sky kemana?
Tanya Atala lagi-lagi. Dina tertawa karena Skylar berhenti di tengah jalan menunggu Silva. Halo, apa Sky? Alvin menerima telepon dari Sky. Hahaha, lu kayak keong banget. Ini Silva udah nyampe di garis start. Tidak lama kemudian mobil Skylar muncul. Lelaki itu berhenti secara mendadak membuat mobil itu menghasilkan decitan yang sangat keras. Skylar keluar dan langsung memeluk istrinya. Silva, Kak, kenapa? Kakak takut. Liris Sky membuat semua orang diam. Gak perlu takut, Silva baik-baik aja. Sky langsung berjongkok, ia memeluk perut istrinya sesekali menciumnya. Aksi Sky membuat semua orang tertegun dan iri. Kak, bangun, malu tahu diliatin orang. Silva, kakak khawatir, ungkap Skylar. Kak, Silva pengen lihat orang balapan boleh? Ungkap Silva, entah kenapa akhir-akhir ini dia suka sekali dengan balapan. Boleh Silva. Sky mendongak dengan posisi jongkok. Ya udah, dimulai. Sky bangkit dan tersenyum. Akhir-akhir ini Silva suka sekali dengan balapan. Entahlah, dia sendiri juga bingung kenapa dia menyukai itu. Bahkan dia ingin sekali balapan, namun kehamilannya membuat Silva tidak mungkin melakukan itu karena akan sangat membahayakan kehamilannya. Seperti yang Silva minta bahwa dia ingin melihat Skylar dan yang lain balap mobil, begitupun yang sudah direncanakan para anak muda itu bahwa mereka akan melakukan balap mobil setelah Silva dan Skylar sebagai pembukaan. Dina, jagain Silva ya, pintanya. Iya, kamu tenang aja. Sayang kamu baik-baik ya sama Dina. Pesan Sky dan Silva mengangguk. Sekitar 4 mobil sudah berbaris di garis start termasuk Skylar. Mereka saling melempar pandangan dari jendela mobil. Pemandu sudah menghitung mundur. 3, 2, 1. Vroom. Sky langsung tancap gas. Mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Sky yang berada di posisi paling depan terus mempertahankan posisinya saat Atala akan menyalip. Dia terus menghalangi mobil Atala. Sial, ngerjain nih orang. Seringai Atala. Skylar tersenyum jahat telah mempermainkan Atala. Dion pun menyalip kedua mobil itu, yaitu Skylar dan Atala. Wah, sial, curut doang. Gerutu Skylar dan langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Suasana arena balap itu terasa mencekam saat 4 mobil itu secara kebut-kebutan hingga suaranya melengking di arena balap. Saat garis start sudah terlihat, Skylar menambah kecepatannya. Sky nampak melepaskan kopling hingga roda berputar dengan cepat. Vroom, swing. Skylar melewati garis start dan melakukan burnout hingga mobilnya mengeluarkan asap. Ia juga melakukan gerakan perputar di akhir sebelum ia menghentikan mobilnya. Kedua Atala, lalu Alvin kemudian disusul oleh Dion. Hanya Raymond yang tidak ikut balap mobil waktu itu. Semua orang menghampiri Skylar. Lelaki itu keluar dalam keadaan mobil yang masih mengeluarkan asap putih. Mereka mengucap selamat dan menunjukkan kebanggaan mereka terhadap Skylar. Sementara Skylar langsung berlari kecil menghampiri istrinya yang sedang duduk bersama Dina dan wanita-wanita yang lain. Begitu pula ada Teh Desi. Silva? Iya kak. Gimana tadi? Masya Allah, kakak sangat hebat. Silva sampai takjub melihatnya. Puji Silva. Jangan ada adegan Silva kebut-kebutan ya guys, karena dia lagi hamil. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.